Perkenalkan, nama saya Stefania Clarita Primalakuloi dengan NIM 21070101129 dan teman saya Skolastika Penny Mamude dengan NIM 21070010126. Kami adalah mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas C semester 3. Di sini kami akan memaparkan hasil survei deteksi dini mengenai penyakit DBD. Sebelum itu, teman saya akan memaparkan tujuan kami melakukan deteksi. Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala yang ada pada penyakit DBD. Selain itu, tujuan kami adalah untuk memperoleh nilai UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan surveillance, praktik surveillance yang kami lakukan. Nah, tahapan pertama yaitu pengumpulan data. Seperti apa pengumpulan data, teman-teman? Pengumpulan data adalah salah satu cara bagi si peneliti atau pesurvei untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, saya dan teman saya, Skolastika, itu melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner online. Kuesioner online ini berisi tentang yang pertama adalah identitas responden. Dalam identitas ini terdapat apa saja? Dalam identitas ini, hal-hal yang kami tanyakan berkaitan dengan identitas dari responden adalah yang pertama, nama, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, tempat tinggal atau alamat, yang keempat itu adalah umur. Selain itu, kami juga menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan deteksi dini penyakit DBD, yaitu yang pertama, apakah seseorang itu pernah mengalami demam lebih dari 3 hari atau tidak? Apakah seseorang itu pernah mengalami mual bahkan muntah pada saat demam atau tidak? Apakah seseorang pernah mengalami sakit tenggorokan pada saat demam atau tidak? Apakah seseorang ini pernah melakukan pemeriksaan trombosit, jumlah trombosit pada saat demam atau tidak? Apakah seseorang itu pernah mengalami nyeri pada bagian punggung, pada perut, dan pada sendi pada saat demam. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin teman-teman bisa lihat di slide di belakang saya, di mana di sini menunjukkan data-data berupa deteksi dini yang kami minta dari responden. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang pengolahan data. Data di sini kami sajikan dalam bentuk diagram. Ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama di sini ada tabel penyajian data. Di sini kita bisa lihat yang pernah mengalami demam lebih dari 3 hari, perempuan ada 31 dan laki-laki ada 19. Jadi jumlahnya 50. Yang kedua, tidak pernah mengalami demam lebih dari 3 hari, perempuan ada 12 dan laki-laki ada 8. Jadi jumlahnya 20 orang. Yang berikut adanya pendarahan pada hidung atau telinga. Perempuan ada 6 dan laki-laki ada 4. Jadi jumlahnya 10 orang. Yang berikut tidak mengalami pendarahan pada hidung atau telinga. Di sini perempuan ada 39, laki-laki ada 21. Jadi jumlahnya ada 60. Yang berikut mual dan muntah saat demam. Di sini perempuan berjumlah 25 orang dan laki-laki 24 orang. Jadi jumlah semuanya 49 orang. Yang berikut tidak mual dan tidak muntah saat demam. Perempuan berjumlah 10 orang dan laki-laki 11. Jadi jumlahnya 21 orang. Yang berikut sakit tenggorokan saat demam. Perempuan ada 33 orang dan laki-laki ada 17 orang. Jadi jumlahnya 50 orang. Yang berikut tidak sakit tenggorokan pada saat demam. Perempuan berjumlah 11 orang dan laki-laki berjumlah 9 orang. Jadi jumlahnya 20 orang. Yang berikut sakit kepala pada saat demam. Perempuan berjumlah 43 dan laki-laki berjumlah 17.
jadi semuanya berjumlah 60 orang. Yang berikut tidak sakit kepala pada saat demam. Perempuan berjumlah 5 dan laki-laki berjumlah 5, jadi totalnya 10 orang. Yang berikut muncul ruam atau bintik merah. Perempuan berjumlah 6 dan laki-laki berjumlah 6, jadi semuanya berjumlah 12 orang. Yang berikut tidak muncul ruam atau bintik merah. Perempuan berjumlah 39 dan laki-laki 19, jadi jumlahnya 58 orang. Yang berikut pemeriksaan trombosit. Perempuan berjumlah 16 orang dan laki-laki 11 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Yang berikut tidak melakukan pemeriksaan trombosit. Perempuan berjumlah 28 dan laki-laki 15 orang, jadi jumlahnya 43 orang. Yang berikut suhu tubuh tidak stabil. Perempuan berjumlah 33 dan laki-laki 20, jadi jumlahnya 53 orang. Yang berikut suhu tubuh stabil. Di sini perempuan berjumlah 11 orang dan laki-laki 6 orang, jadi jumlahnya 17 orang. Yang berikut sakit punggung, yang berjumlah 28 orang perempuan dan laki-laki 18 orang, dan jumlahnya 46 orang. Yang berikut tidak sakit punggung. Perempuan berjumlah 16 orang dan laki-laki 8 orang, jadi jumlahnya 24 orang. Yang berikut nafsu makan berkurang. Perempuan berjumlah 17 dan laki-laki 22 orang, jadi jumlahnya 59 orang. Yang berikut nafsu makan tidak berkurang. Perempuan berjumlah 8 dan laki-laki berjumlah 3, jadi jumlah semuanya adalah 11 orang. Nah, di samping tabel ini, teman-teman bisa melihat ada grafik. Grafik ini ada garis biru dan garis merah. Garis merah itu jenis kelamin laki-laki dan garis biru adalah jenis kelamin perempuan. Dari grafik ini, teman-teman bisa melihat perempuan lebih sering atau lebih rentan terkena gejala-gejala DBD daripada laki-laki. Nah, di belakang saya ini ada diagram batang. Di sini, yang garis berwarna biru itu jenis kelamin perempuan dan yang garis berwarna merah itu jenis kelamin laki-laki. Jadi, di sini jenis kelamin perempuan lebih tinggi atau lebih rentan terkena gejala-gejala DBD daripada laki-laki. Yang berikut di sini ada diagram lingkaran yang jenis kelamin perempuan. Di sini teman-teman bisa melihat ada berwarna biru, yaitu adalah yang pernah mengalami demam lebih dari 3 hari, dan yang berikut ada warna merah, tidak mengalami demam lebih dari 3 hari. Yang berikut ada warna hijau, adanya pendarahan pada hidung atau telinga. Yang berikut ada warna ungu, tidak mengalami pendarahan melalui hidung atau telinga. Yang berikut berwarna biru muda, itu merasa mual dan muntah pada saat demam. Yang berikut ada warna orange, tidak merasa mual atau muntah pada saat demam. Yang berikut ada diagram lingkaran jenis kelamin laki-laki. Teman-teman bisa melihat ada berwarna biru, di situ pernah demam lebih dari 3 hari, dan berwarna merah tidak pernah demam lebih dari 3 hari, dan berwarna hijau adanya pendarahan melalui hidung atau telinga. Yang warna ungu tidak mengalami pendarahan. Yang warna biru muda merasa mual atau muntah pada saat demam. Yang warna orange tidak mual atau muntah pada saat demam. Yang ungu muda sakit tenggorokan pada saat demam. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang penyajian data secara umur responden. Teman-teman bisa melihat pada tabel di belakang saya ini ada umur dan frekuensi. Umur 11 tahun ada 1 orang, umur 12 tahun ada 1 orang, umur 16 tahun ada 2 orang, umur 18 tahun ada 13 orang, umur 19 tahun ada 16 orang, umur 20 ada 12 orang, umur 23 ada 2 orang, umur 29 ada 1 orang, umur 30 ada 2 orang, umur 31 ada 1 orang, umur 33 ada 2 orang, umur 35 ada 2 orang, umur 36 ada 1 orang, umur 37 ada 1 orang, umur 40 ada 2 orang, umur 43 ada 5 orang, umur 46 ada 1 orang,
umur 49 ada 1 orang, umur 52 ada 2 orang, umur 53 ada 1 orang. Jadi, jumlah semua responden yang mengisi data kami yaitu 70. Yang ketiga yaitu adalah tahapan analisis data. Nah, pada tahapan analisis data ini, itu data dianalisis. Setelah data dikumpulkan melalui kuesioner online yang kami sebarkan ke teman-teman, ke keluarga untuk mengisi kuesioner tersebut. Setelah itu kami olah dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran. Setelah itu kami analisis. Nah, hasil analisis kami yaitu setelah kami menyebarkan kuesioner kepada kerabat kami, keluarga kami, kepada teman-teman kami mendapatkan 70 responden. Dengan rincian, 47 responden itu berjenis kelamin perempuan dan 13 responden itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, dari data-data yang dikumpulkan mengenai deteksi-deteksi dini yang kami lakukan, yang berjenis kelamin perempuan itu paling banyak terkena demam lebih dari 3 hari. Terus pada saat demam, dia mengalami sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, mual bahkan muntah, mengalami pendarahan pada saat demam, pendarahan di hidung dan pendarahan di telinga, dan mengalami nyeri pada punggung, perut, ataupun sendi. Sehingga hasil analisis kami yaitu perempuan memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit DBD daripada laki-laki. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki itu tidak akan terkena DBD. Yang namanya virus tidak pernah mengenal jenis kelamin. Apakah dia ini seorang perempuan atau laki-laki? Virus masuk ke dalam tubuh kita untuk menginfeksi kita itu tergantung dari sistem imun kita. Oleh sebab itu, walaupun berdasarkan hasil analisis data kami menunjukkan bahwa resiko perempuan itu memiliki resiko lebih tinggi terkena DBD daripada laki-laki, namun laki-laki juga harus tetap berwaspada terhadap virus ini. Tetap melakukan dan kita semua sangat dianjurkan untuk melakukan program-program yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti pemakaian kelambu, pemakaian obat nyamuk, peletakan bubuk abate pada penampung-penampung air. Dan yang kedua yaitu adalah berdasarkan umur. Nah, dari 70 responden ini yang memiliki umur termuda itu adalah yang mengisi kuesioner kami dengan umur paling termuda itu adalah dengan umur 11 tahun. Yang mengisi kuesioner kami dengan umur paling tertua itu adalah umur 53 tahun. Nah, dari umur 11 sampai umur 53 tahun ini, responden paling banyak itu adalah umur 19 tahun. Dan dari deteksi dini yang kami lakukan, seperti apakah seorang itu pernah mengalami demam lebih dari 3 hari atau tidak, melakukan pemeriksaan trombosit pada saat demam atau tidak, merasakan nyeri punggung, perut, sendi atau tidak, merasakan mual bahkan muntah atau tidak, itu paling banyak terjadi pada responden yang berumur 19 tahun. Sekian hasil analisis data kami. Tahapan selanjutnya yaitu diseminasi data akan dijelaskan oleh teman saya Skolastika. Yang keempat ada diseminasi. Diseminasi di sini yang kami buat adalah penyajian data ke media sosial kami. Jadi di sini ada contoh gambar yang kami bagikan ke media sosial kami. Dalam gambar tersebut ada latar belakang, tujuan dan solusi dari surveillance deteksi dini penyakit DBD. Terima kasih telah menonton video kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, and God bless.